Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah klik video ini. Jumpa lagi nih di Ada Misteri, kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Bareng gue Ari dan temen gue yang lagi diet, Cici tentunya. Apa kabar nih sobat misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk kalian yang lagi mencari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Dan doakan juga ya, semoga diet gue berhasil. Amin. Oke nih, seperti biasa teman-teman, dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah misteri pribadinya atau kisah horor nih dari teman-teman yang udah kirim lewat email atau Instagram kami. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini ada kisah dari makhluk tak kasat mata tentang kisahnya dia bermain jalangkung. Oh, jelangkung aja. Itu Jalangkung. kalau kita inget-inget nih pemain masa kecil ya. Betul. Tapi lu pernah main jelangkung? Nggak pernah sih. Teman-teman gue yang pada main, tapi gue nggak ikutan. Oke. Sebelum Cici lanjut ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support channel ini selama ini. Dan buat teman-teman yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi. Gimana tuh cara, Ci? Caranya kalian harus subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian dan saudara-saudara kalian. Dan kalian yang baru nonton aja tapi belum subscribe, ayo dong di subscribe, support channel kita. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian ya, saudara-saudara kalian, ajak mereka untuk nonton Ada Misteri Channel. Oke nih, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Oke nih, Ci, sebelum masuk ceritanya gue nanya, puasa aman? Alhamdulillah, Aman? alhamdulillah. Oke. Belum jebol. Alhamdulillah berarti ya. Oke, nanti gimana tuh cerita ada arwah tentang jelangkung, Cici? Jadi seperti biasa ya, ada makhluknya tak kasat mata. Dia menceritakan tentang kisah di masa hidupnya dulu. Dan kebetulan cerita ini dari Jawa. Cuman dia nggak menyebutkan Jawanya di mana. Dia cuman bilang ini dari Jawa gitu. Terus jadi kisahnya ini itu tentang 4 sekawan ya. Ada Endah, Ani, Rahayu, sama Dwi. Nah, cerita ini tuh kebetulan waktu itu dia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Nah, seperti biasalah namanya anak sekolah pasti punya kayak geng-gengan gitu. Oh, iya. Nah, di situ posisinya mereka itu pas lagi sekolah nih, terus mereka pulang sekolah nih. Pas lagi pulang sekolah, kayak mereka tuh main yuk, kata Rahayu. Terus main kemana, kata Endah. Terus kata Dwi, ke rumah gue aja yuk gitu. Kebetulan nih di rumah gue lagi kosong, nggak ada orang katanya. Kita ngobrol-ngobrol aja di rumah, kata si Dwi gitu kan. Terus kata Rahayu, ya udah boleh yuk main ke rumah Dwi aja. Kira berangkatlah mereka ke rumah Dwi.
Sesampainya di rumah Dwi, ya seperti biasa mereka ngobrol, curhat tentang cowok masing-masing lah gitu, tentang gebetannya mereka gitu. Rumpi ya biasa cewek-cewek. Terus cerita-cerita tentang kegiatan mereka di sekolah, kayak bentar lagi mau ujian, apa aja pelajaran yang harus dipelajarin, kayak gitulah, bercanda-bercanda gitulah anak-anak sekolah ya. Nah terus tiba-tiba Rahayu nyeletuk kayak kita main jalangkung yuk gitu. Nah si Dwi ngapain, kata Dwi gitu. Terus Endah juga iya ngapain main kayak gituan, serem, kata si Endah gitu kan. Nah si Rahayu bilang nggak apa-apa, kita pengen tahu aja kayak masa depan kita gimana, terus kehidupan kita ke depan gimana, kita lulus ujian gak sih kira-kira gitu. Terus sekalian tanya juga cowok yang kita suka nggak sama kita, kata dia gitu ya? Terus kata Dwi, boleh tuh, katanya kebetulan gue lagi suka nih sama cowok, kata dia, gue pengen tahu nih dia suka juga nggak nih sama gue, kata si Dwi gitu. Terus akhirnya semua pun oke. Tadinya Endah juga kan nggak setuju kan, kayak udah maksudnya ya apaan sih mainan kayak gini gitu kan, serem gitu. Tapi karena mereka yang lainnya setuju, kira ya udahlah oke gitu. Dari situ mereka berempat nyiapin lah kayak alat-alat apa aja yang mau digunain gitu kan. Kayak ada kayu, terus kayak tali, terus baju boneka, terus sama kayak modelan bola plastik gitu untuk kepalanya. Nah terus dia juga nyiapin kayak kertas, terus dia nulis nih A B C D sampai Z gitu kan. Nah setelah siap semua, akhirnya mulailah mereka main. Udah siap semua nih, ayo kita mulai, kata si Rahayu. Nah si Dwi pun ya udah ayo, kata dia gitu. Nah udah jadi mereka udah kumpul nih berempat. Terus kertas tuh yang tulisan ABC itu juga udah ditaruh di lantai sama mereka. Dan boneka jalangkungnya juga udah ditaruh di tengah. Akhirnya mereka bareng-bareng deh tuh pegang berempat. Jadi bentuk lingkaran gitu ya? Betul, kayak bentuk lingkaran berempat gitu, sambil megangin boneka itu sambil bacain mantra. Mantra yang buat manggil makhluk itulah untuk masuk ke boneka jalangkung ini gitu. Setelah mereka ngucapin mantra itu, Rahayu kompak ya, kita sebutin gitu. Dia udah ngasih tahu juga nih, ini ya mantranya harus dibacain gitu. Oke, kata mereka. Udah disiapin tuh, udah disiapin. Setelah mereka baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, cuman kok nggak ada perubahan nih, nggak ada pergerakan nih dari boneka ini gitu. Dicoba lagi, keempat kalinya masih gagal, kelima kalinya masih gagal juga, keenam kalinya tetap masih gagal gitu kan. Mungkin mereka mikir kita benar nggak sih bacanya gitu kan. Nah dia baca lagi nih, kayak udah benar kok gitu. Akhirnya diulang lagi nih sekali lagi. Pas yang ketujuhnya itu boneka jalangkungnya ini mulai berat. Terus Dwi bilang, udah ada yang masuk nih, kata Dwi kayak gitu kan. Nah dari situ si Rahayu, ya udah ayo kita mulai, kata dia gitu. Coba Dwi tanya, katanya gitu kan. Nah si Dwi nanya kayak kamu siapa gitu, kamu dari mana gitu, kamu dari sini bukan gitu, maksudnya kamu tinggalnya di sini bukan, si Dwi nanya gitu. Karena itu dulu lagi di rumah Dwi ya. Terus dia jawab kan kayak B, terus diarahin lagi ke U, diarahin lagi ke K, diarahin lagi ke A, diarahin lagi ke N. Bukan berarti kan. Berarti kata Dwi, aman, berarti bukan dari rumah gue nih, kata Dwi gitu. Terus umur kamu berapa, kata Dwi gitu. Terus ditulisin lagi kan ke angka 1 sama 5. Jadi itu umur 15 tahun. Nah Dwi nanya lagi, kamu laki-laki atau perempuan gitu. Diarahin lagi ke perempuan gitu. Nah dia itu berarti makhluk itu perempuan berusia 15 tahun dan bukan dari rumahnya si Dwi ini gitu. Nah kata Rahayu, siapa duluan yang mau nanya, kata Rahayu gitu. Gue kata Dwi. Nah Dwi nanya tuh, saya mau tanya, lelaki yang saya suka ini suka juga nggak sama saya, kata si Dwi gitu. Akhirnya dia jawab Y A.
Berarti ya, nah si Dwi udah seneng banget dong. Iya. Anjir, dia suka juga nih sama gue gitu kan. Bener-bener dia bener-bener seneng banget lah kalau si cowok yang dia suka ini bener-bener suka juga sama si Dwi. Nah Dwi tuh ngerasa kayak puas banget nih sama jawabannya gitu. Gue nggak nyesel nih main ini karena apa yang gue pengen tahu akhirnya ya ketahuan gitu. Iya, gue apa yang diharapin emang Bener, jawabnya kayak, memuaskan iya, gitu. memuaskan, ya. Iya. Nah kira Rahayu nanya lagi, Ani, Endah ada yang mau ditanyain nggak gitu? Ah nggak ada, kata si Endah sama Ani, gue ikutan aja katanya gitu. Akhirnya Endah lah nanya, Rahayu nanya katanya, kira-kira gue mati di usia berapa tahun? Kata Rahayu gitu. Nah yang lain kan langsung mulai ngeliat mukanya Rahayu kan kayak, ya apa sih kalau nanyanya kayak gitu. Nah dijawablah sama Jalangkung ini di angka 1 dan 9. Anjir. Nah itu di usia 19 tahun. Nah di situ Rahayu kayak, apaan sih, hoax banget lah ibaratkan kalau kata sekarang tuh hoax banget gitu. Masa umur 19 tahun gue udah mati gitu kan. Matinya kenapa, kata dia gitu. Oh masih tetap ditanya tuh. Iya, terus dia dituliskan kayak bunuh diri. Terus nggak mungkin banget lah gue bunuh diri gitu, gila kali. Baru 19 tahun masa gue bunuh diri, masa gue mati, kata si Rahayu gitu. Udahlah gue bete, kata Rahayu gitu kan. Males gue ngelanjutin permainan ini lagi, kata Rahayu gitu. Gue udah males, kata dia, gue udah bete, gue mau balik, kata Rahayu gitu kan. Kata Dwi, ya nggak bisa gitu dong, kita selesain dulu, kita kembaliin dulu ini makhluknya gitu, biar dia nggak ngeganggu kita, kata si Dwi gitu kan. Terus kata Rahayu, udah malas gue, udah bete, lo aja semua yang balikin, gue udah nggak mau, gue udah nggak ikutan, kata si Rahayu gitu. Akhirnya baliklah Rahayu ke rumahnya. Nah akhirnya Endah, Ani sama Dwi nih yang nutup lah gitu, nutup permainan itu masih dilanjutin karena kan emang kalau kayak permainan kayak gitu kan harus diselesaikan kan, biar gak diganggu. Akhirnya ya udah diselesain sama mereka bertiga, udahlah. Akhirnya selesai permainan, pulanglah ke rumah masing-masing. Nah di malam harinya si Rahayu itu kayak ada yang ganggu gitu, kayak ada yang hai gitu, kamu kenapa gitu. Terus apaan sih, kata si Rahayu gitu. Kamu siapa, kata Rahayu kan. Aku yang tadi masuk ke Jalangkung yang kamu mainin, kata si makhluk itu. Itu didatengin tuh Rahayu. Datengin. Terus kata Rahayu, ngapain sih lo ikut-ikutin gua, kata si Rahayu gitu. Sana pergi, kata Rahayu. Nah terus udah tuh keesokan harinya dia kayak nggak enak badan gitu, kayak mulai gimana sih, kayak meriang-meriang gitulah. Nah temennya datanglah ke rumahnya Rahayu karena mereka tahu kan kalau Rahayu ini izin nggak masuk. Akhirnya datang mereka ke rumah Rahayu dan nanya, lu kenapa gitu, sakit, kata dia gitu kan. Iya, gue nggak enak badan, kata Rahayu. Terus semalam tuh gue kayak didatengin gitu, entah mimpi entah beneran, kata Rahayu gitu. Kenapa emang, kata yang lain kan. Iya, dia datengin gue katanya, kayak nanyain gue kenapa, kata dia gitu. Terus kata Dwi, lu sih kan gue bilang balikin dulu, ikutan biar nggak diganggu, tapi lu nggak mau, kata si Dwi gitu. Rahayu bilang, aku udah males, udah bete, masa gue umur 19 tahun udah mati, kata dia kayak gitu. Kesel banget kali ya denger jawaban kayak gitu ya. Bahkan yang awal pengen buat main itu si Rahayu ya. Terus kata dia, gue udah bener-bener nggak mood banget buat ngelanjutin permainan itu, kata dia gitu. Gue langsung kepikiran, masa iya gue mati di umur 19 tahun. Udah gitu mati gue bunuh diri lagi, kata Rahayu gitu kan. Nah dari situ ya udahlah, semoga aja nggak terjadi apa-apa ya, kata Dwi. Akhirnya pulanglah mereka teman-temannya dan tinggalkanlah si Rahayu sendiri di rumah kan. Nah setelah itu datang lagi nih makhluk itu, kayak Rahayu, kamu mau nggak jadi teman aku gitu. Terus kata Rahayu, nggak mau lah, masa gue temenan sama setan, kata Rahayu gitu. Nggak apa-apa, katanya, nanti apapun yang kamu mau aku turutin, katanya gitu. Apapun yang kamu mau aku kabulin, kata si makhluk ini ya. Terus kata si Rahayu, nggak mau, gue nggak mau temenan sama setan.
bahwa teman gue tuh yang manusia banyak, ngapain gue milih temenan sama setan, kata dia gitu. Nah terus setiap hari selalu kayak gitu, kayak diganggu terus, dan akhirnya Rahayu pun kayak ya udahlah, emang mungkin dia mau temenan sama gue kali, mungkin dia baik gitu. Tapi sorry, itu si Rahayu ngeliat sosoknya. Rahayu tuh ngeliat sosoknya sosok perempuan, kayak ya sosok remaja umur 15 tahun gitu. Nah kata Rahayu gini, ya udahlah kalau emang kamu mau temenan sama aku ya udah temenan aja, kata dia gitu. Nah terus si sosok ini bilang, ya udah kita temenan ya, kata dia gitu. Nanti di umur kamu 19 tahun kita akan jadi temen yang abadi, kata dia gitu. Terus kata Rahayu, kok bisa jadi temenan abadi, gimana, kata si Rahayu gitu kan. Terus kata si sosok ini, iya nanti kamu bunuh diri, terus kamu jadi teman aku selamanya, kata si sosok ini. Terus nggak, gue aja takut, katanya gitu kan ya, bunuh diri, nyakitin diri sendiri, apalagi buat ngebunuh diri, maksudnya nyakitin diri sendiri aja dia takut gitu, apalagi sampai bunuh diri ya. Iya gitu. Tenang aja, nanti aku bantu, kata si sosok ini. Terus udahlah, gue nggak mau mikirin itu, kata si Rahayu. Nah seiring berjalannya waktu, dia lama-lama makin temenan terus, makin deket terus nih sama sosok ini. Dan waktu itu ada satu ketika si Rahayu ini kayak lagi kesel nih sama orang, kayak gue gedek banget nih sama dia nih gitu. Nah dia ngomong lah nih sama si sosok ini, kayak sumpah ya gue kesel banget sama orang ini, kata dia kayak gitu. Terus kata si sosok ini, mau aku isengin gitu. Nah Rahayu pun setuju gitu, kayak buat ngisengin temennya yang dia nggak suka ini gitu kan. Dari situ ya temen yang dia nggak suka ini tiba-tiba kayak nggak enak badan, terus sakit-sakitan gitu, nggak masuk ke sekolah gitu. Nah si Rahayu ngerasa, oh bener nih ternyata dia akan bantuin gue gitu. Bener-bener orang yang nggak gue suka tuh bener-bener dijailin nih sama si sosok ini gitu. Dari situ akhirnya mereka mulai berteman, ngobrol, kayak cerita kayak teman aja gitu, walaupun dia makhluk yang tak kasat mata ya, tapi dia bener-bener kayak teman sesama manusia lah gitu. Dan Rahayu pun mulai menjauh nih sama teman-teman yang lainnya gitu. Yang lain juga kan kenapa sih Rahayu kok sekarang kayak nggak dekat lagi nih sama kita gitu. Ya nggak tahu lah, karena emang mungkin itu pilihannya dia, mereka berpikirnya kayak gitu. Nah sampailah di usianya Rahayu yang ke 19 tahun. Pas di usianya dia ke 19 tahun, abis ya merayakan ulang tahunnya gitu. Nah si sosok ini nagih nih janjinya, Rahayu kan umur kamu udah 19 tahun, ayo jadi teman abadi aku, kata dia gitu. Nah akhirnya Rahayu pun diajak ke salah satu kayak sungai lah gitu ya. Dan di situ Rahayu disuruh mengakhiri hidupnya gitu. Ayo Rahayu, kata si sosok ini. Terus akhirnya Rahayu pun ngikutin apa yang sesuai dengan instruksi si sosok ini. Jadi dia benar-benar naik ke kayak jembatan, bukan jembatan sih, kayak apa sih namanya tuh, yang di pinggir sungai itu kan ada kayak jembatan bener ya, jalanan gitu kan. Terus dia naik ke situ dan dia terjun. Dari situ dia akhirnya nggak lama dari situ mereka orang tuanya nyariin, teman-temannya nyariin dia kemana, nggak ada. Akhirnya ditemuin di sungai itu, dia udah nggak bernyawa gitu. Dari situ pun kayak keluarganya benar-benar trauma, teman-temannya juga kayak bingung lah gitu. Dan teman-temannya mikir kayak, oh ternyata bener ya apa yang Rahayu ceritain ini gitu. Si sosok ini benar-benar ngajak dia di umur dia yang ke 19 tahun gitu. Dan sebenarnya sih jadi pelajaran juga ya gitu. Kayak kita kalau mau mainan berhubungan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu, ya kita juga harus berhati-hati. Yang pertama ya kalau bisa sih nggak usah main-main kayak gituan lah. Iya, nggak usah main lah ya. Iya, kalaupun emang kalian penasaran banget dan udah terlanjur main, ya selesain lah permainannya itu gitu. Jangan sampai ada yang ngikut, apalagi berujungnya meninggal kan gitu, nyawa yang jadi taruhannya gitu. Dari cerita dari Rahayu sih sampai di situ sih, sampai akhirnya dia meninggal.
Ya, jadi bener apa yang diomongin sama si sosok yang masuk ke apa Jelangkung itu bener tuh, dia umur Bener. 19 tahun. Betul. Ya kayaknya emang si sosok ini tuh mungkin ya udah ngajak Rahayu dari awal nih. Makanya Rahayu tiba-tiba kepikiran main jalangkung yuk Iya gitu. tuh random banget sih cewek-cewek gitu ya. Makanya, dan kemungkinan makhluk ini emang udah ngincer Rahayu nih, kayak dia suka sama Rahayu, kayak pengen ngajak temenan lah gitu, dan dia tuh pengen bener-bener temenan terus-terusan sama si Rahayu ini gitu, sampai akhirnya Rahayu diajak ya jadi teman abadinya dia gitu. Kok boleh tahu nih Ci, si ini sosoknya boleh dijelasin nih kayak gimana Ci? Kalau sesuai yang Rahayu cerita sih, sosoknya itu kayak perempuan remaja ya, umur 15 tahun, dan rambutnya sebahu dan wajahnya juga cantik kata Rahayu gitu. Dan ini juga pasti teman-teman shock banget ya, Shock tahu banget. kejadian itu ya, bener-bener di umur 19 ya, apa yang di main itu beneran terjadi gitu, kenyataan Iya, kan ya. betul. Dan itu juga dibilangin kan dia meninggalnya bunuh diri, dan beneran bunuh diri. Itu makanya aduh teman-temannya Shock shock banget. banget, parah itu. Orang tuanya shock, teman-temannya juga shock gitulah. Oke, gimana tuh teman-teman cerita yang tadi Cici bawain nih? Dan buat teman-teman yang punya pengalaman main jelangkung boleh banget tulis di kolom komentar ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Udah, itu aja seperti biasa karena ini masih bulan Ramadan. Nah. Semoga puasa kalian dilancarkan dan kuat nahan nafsu, lapar, haus. Jangan tergoda sama Bapak. godaan setan. Oke, gue mau ngingetin lagi sekali nih buat teman-teman yang punya cita-cita horor, langsung aja nih kirim ke Instagram atau email kami. Dan buat teman-teman yang punya masukan atau kritik juga boleh banget nih tulis di kolom komentar ya, agar channel ini bisa berkembang di kedepannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Gue Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.